Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas kitab 175 Jalan Menuju Surga Allah Azza wa Jal, karya Naib bin Mamduh Al-Su'ud. Dan kita masuk pada poin yang ke-10 di antara jalan-jalan menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala adalah menanamkan kasih sayang terhadap makhluk yang ada di bumi. Kita baca dulu perkataan pengarang di sini, baru kita bentangkan sedikit. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi sayarhamukum man fis sama. Orang-orang yang penuh kasih sayang akan selalu dikasihi oleh Ar-Rahman, Zat yang Maha Pengasih. Maka kasihinilah orang-orang yang ada di bumi, niscaya kalian akan dikasihi oleh Zat yang ada di langit. Nabi SAW juga bersabda, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak memiliki kasih sayang, niscaya dia tidak akan mendapatkan kasih sayang. Kata beliau, di antara penduduk sorga yang telah Nabi SAW kabarkan tentang mereka dengan sabdanya, bahwa penduduk sorga ada 3 golongan. Kemudian beliau menyebutkan di antara mereka adalah seorang laki-laki yang penuh kasih sayang dan berhati lembut kepada karib, kerabat dan sesama muslim. Hadis ini dikeluarkan Imam Muslim. Taib. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa agama Islam ini adalah dinur rahmah, agama yang dibangun di atas kasih sayang. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita tersifati, dan salah satu namanya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, Zat yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Bahkan Allah mengatakan, kataba rabbukum ala nafsihi rahmah, maka Rabb kalian telah mewajibkan kepada dirinya tentang adanya sifat rahmat. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala tersifati dengan sifat rahmat, penuh dengan kasih sayang kepada hamba-hambanya. Sekalipun ada di antara hamba-hamba Allah yang bermaksiat kepada Allah, tapi tetap Allah sayang dengan hamba tersebut, masih diberikan kehidupan, diberikan rizki, kesehatan, nikmat dan begitu seterusnya, walaupun mereka kufur.
Terkadang orang-orang yang kufur kepada Allah Azza wa Jal, kehidupan mereka secara lahiriah di dunia lebih baik dibandingkan orang-orang yang beriman kan? Mereka lebih kaya terkadang, lebih sehat, lebih cerdas, lebih banyak nikmatnya dibandingkan kita yang beriman. Karena itu bentuk kasih sayang Allah secara umum kepada seluruh makhluknya. Adapun kasih sayang Allah secara khusus tentu tidak diberikan kecuali kepada orang-orang yang beriman. Itulah bedanya kalimat Ar-Rahman dan kalimat Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman itu mencakup semua makhluk, Allah sayang kepada semua makhluknya, kafirnya, muslimnya, tetap Allah berikan rezeki kepada mereka. Tetapi Ar-Rahimnya Allah itu tidak diberikan kecuali kepada orang yang beriman. Kenapa demikian? Karena rahimnya Allah itu bukan hanya di dunia saja, tapi sampai ke akhirat. Tapi kalau rahmannya Allah itu hanya sebatas dunia saja. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tersifati dengan sifat kasih sayang, dan kita punya Tuhan yang sangat penyayang. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala yang tersifati dengan sifat penyayang mengutus kepada kita seorang nabi juga yang disebut dengan Nabi Rahmah, nabi yang penuh dengan kasih sayang dengan umatnya. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menebar kasih sayang di tengah-tengah alam semesta. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan agama yang dibawa Rasul serta dakwah yang diemban Rasul juga adalah agama yang penuh dengan kasih sayang, dan dakwahnya pun penuh dengan kasih sayang. Ada satu kisah menarik bagaimana Nabi SAW menunjukkan kasih sayang kepada umatnya. Di zaman Rasul ada laki-laki namanya Maiz. Si Maiz ini sahabat Nabi. Dia selalu hadir di majlis Nabi SAW. Tapi yang namanya sahabat juga manusia. Satu hari dia terkalahkan dengan hawa nafsunya, berzina pula dia dengan seorang budak wanita. Akhirnya dia merasa bersalah. Kemudian disarankan oleh tuannya, karena Maiz ini kan budak, untuk mengaku bahwa dia sudah berzina dan minta kepada Rasul untuk dihukum. Datanglah Maiz kepada Nabi SAW, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, inni zanaitu fatahhirni. Rasul, aku sudah berzina, tolong bersihkan. Kata Nabi SAW, idhab fastaghfirillah. Sebaiknya kau pergi minta ampun kepada Allah, jangan pernah kembali. Karena konsekuensinya berat kan Bu? Kalau orang datang kepada Nabi ngaku berzina minta dihukum, itu sudah cukup tanpa harus mendatangkan saksi. Karena pengakuan itu sekuat-kuatnya saksi. Saksi itu didatangkan kalau tidak ngaku, nah, baru datang saksi. Tapi kalau udah ngaku, ngapain ada saksi lagi? Dia langsung dihukum lah. Tapi Nabi SAW itu Nabi yang penuh dengan rahmat. Tidak lantas orang datang ngaku berzina langsung dirajam, tidak. Kata Rasul, pergi, tinggal kau bertobat kepada Allah dan jangan kembali. Tapi karena si Maiz ini memang ingin bertobat kepada Allah, ingin dibersihkan dosanya di dunia supaya tidak kotor di akhirat, dia tetap kekeh mengatakan, zanaitu fatahhirni. Rasul, aku sudah berzina, rajam lo aku. Akhirnya karena terus kekeh seperti itu, minta untuk dirajam, maka mau diapakan lagi? Rasul sudah sayang, padahal diberikan kesempatan supaya bertobat, dan kalau sudah bertobat memperbaiki hidupnya,
dengan memperbanyak ibadah, kan nanti banyak pahala yang dibawa. Tapi karena dia sudah bulat tekad, akhirnya kemudian dirajamlah si Maiz ini. Ketika dirajam, Bu, ya namanya dilempari batu ya sakit juga. Lari dia. Si Maiz ini lari, dikejar sama para sahabat sampai mati. Ketika Nabi SAW mendengar bahwa si Maiz ini kabur ketika dirajam, dilempari batu, dikejar para sahabat, Rasul marah sama para sahabat, "Hala taraktumu, kenapa kalau kalian mengejar si Maiz? Kalau dia sudah kabur, biarlah dia kabur," katanya. "Ngapain dikejar?" katanya. Mungkin dia kalau sudah kabur mau tobat dan memperbaiki dirinya, malah dikejar, dirajam sampai mati. Tapi bahasa Nabi SAW, "Hala taraktumu, kenapa kalian kemudian mengejar dia? Biarkanlah dia." Itu bentuk kasih sayang Nabi. Nabi itu masih memberikan kesempatan kepada Maiz untuk bertobat, gitu maksudnya. Kemudian datang lagi setelah peristiwa Maiz ini, seorang wanita, namanya wanita Ghamidiyah, datang kepada Rasul dan mengatakan, "Ya Rasulullah, inni zanaitu fatahirni," aku pun berzina Rasul, tolong bersihkan aku. Jangan kau tolak sebagaimana kau tolak Maiz, katanya. Lah kebetulan wanita ini sedang hamil. Maka Rasul mengatakan, "Oh tidak, kamu tidak berzina, jangan-jangan kau hanya mencium, memeluk, memegang, dan begitu seterusnya." Kata wanita ini, "Berzina wahai Rasul, ini buktinya saya hamil," katanya. Kata Nabi SAW, "Kalau begitu pulang, lahirkan dulu bayi." Lihat bagaimana kasih sayang Rasul. Karena kalau dirajam ada bayinya, bayi salah apa? Yang salah kan ibunya. Bayi tidak bersalah. Makanya Nabi SAW suruh wanita ini pulang. Maksudnya itu jangan pernah kembali. Sudah pulang, lahirkan anakmu, bertobat, ibadah sampai mati. Setelah kemudian 9 bulan wanita ini melahirkan, datang dia bawa bayinya, kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, ini bayiku sudah lahir. Inni zanaitu fatahirni, ingatkan aku wanita yang dulu pernah berzina, bersihkan aku," kata Nabi SAW, "Tidak bisa. Siapa yang menyusui bayimu? Sebaiknya kau pulang, susui bayimu 2 tahun sempurna." Sebenarnya kalau wanita ini paham maksud Rasulullah itu, tidak perlu balik lagi dia, susui bayinya, bertobat di rumah, sudah tidak perlu balik lagi. Tapi kebersihan wanita ini memang betul-betul teruji. Setelah 2 tahun menyusui dan anaknya sudah mulai makan, maka dia datang kepada Nabi SAW mengatakan, "Ya Rasulullah, aku sudah menyusuinya selama 2 tahun. Kapan aku dirajam?" Oh, lihat ya, keteguhan wanita ini. Akhirnya terpaksalah karena dia yang minta. Maka wanita ini pun mulai diletakkan di tanah lapang. Kemudian para sahabat siap dengan batu dan melempar. Lah salah satu yang melempar itu adalah Khalid ibn Walid. Saking marahnya Khalid itu melempar sambil mencaci maki wanita itu. Maka Nabi SAW menegur Khalid dan mengatakan, "Ya Khalid, jangan kau cela wanita itu, karena sungguh dia sudah bertobat yang kalau tobatnya dibagikan kepada 70 penduduk Madinah mencukupkan bagi mereka karena keikhlasannya." Tapi lihat 2 kisah antara Maiz dan wanita Ghamidiyah ini. Di sini Nabi mengajarkan bagaimana Nabi kita ini penyayang, masih memberikan kesempatan untuk bertobat karena Allah juga penyayang. Kalau Allah Subhanahu wa taala mau, bisa saja Allah Subhanahu wa taala mengadab setiap dosa yang kita lakukan dengan azab yang Dia kehendaki, tapi kan tidak. Tidak semua dosa langsung ditampakkan azabnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala saking ghafurnya, Allah menutup terkadang sebagian aib dan dosa kita supaya manusia tidak tahu. Sebab kalau saya dan ibu dibongkar aibnya, nggak ada orang berkawan dengan kita. Siapa yang tidak punya aib? Tapi Allah itu rahmat, penuh kasih sayang, ditutupnya pula aib kita,
diberikan kesempatan pula untuk bertobat. Habis bertobat kemudian diampuni pula tobat kita. Habis diampuni tobat kita, diganti pula keburukan dengan kebaikan dan disediakan surga. Rahmat apa lagi yang sangat luas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jadi dinul Islam itu dibangun di atas rahmat. Nah, di sini muallif pengarang membawakan dalil bahwa di antara jalan dari jalan-jalan 175 ke surga itu adalah hendaklah ditanamkan kasih sayang kepada kita. Di zaman Nabi ada seorang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan dia munafik, ada yang mengatakan ya sahabat Nabi, wallahu a'lam. Tapi yang jelas bahwa orang ini datang menemui Rasul. Lah ketika itu Rasul sedang menggendong Hasan dan Husain, cucunya. Kemudian merangkul, memeluk, mencium. Nampak kasih sayang Rasul kepada cucunya. Jadi orang ini heran dan mengatakan, Rasul, saya ini punya 10 anak, mau laki-laki dan perempuan, tidak ada satupun yang kucium dari anak-anakku, katanya. Heran laki-laki ini karena Rasul memeluk Hasan, memeluk Husain, merangkul, mencium, sementara dia mengatakan, aku loh punya 10 anak, tidak satupun kucium mereka, katanya. Maka Nabi SAW mengatakan, la taf'al, jangan kau lakukan. Dari sini Rasul mengatakan, irhamu man fis sama sayarhamukum man fil ard. Irhamu man fil ardi sayarhamukum man fis sama. Sayangi orang yang di bumi, nanti yang di langit akan menyayangi. Kalau engkau tidak melakukan, hampir-hampir Allah mencabut kasih sayang dalam hatimu. Jadi kasih sayang itu penting. Lah kalau kita lihat dalam kehidupan di masyarakatnya, kasih sayang itu lebih tinggi dibandingkan cinta. Ketika kita bicara soal urusan rumah tangga, ayat yang sering dibaca dalam pernikahan itu adalah wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di sini ada kalimat mawaddatan wa rahmah. Mawaddah itu artinya cinta, rahmat itu artinya kasih sayang. Cinta itu tertanam dalam hati, tapi kasih sayang itu terwujud dalam bentuk akhlak kepribadian. Itu bedanya, ya. Kalau cinta itu dalam hati, tapi kalau rahmat itu akhlak yang tampak, itulah rahmat namanya. Terkadang mungkin saya ibu dulu ya, awal-awal nikah, mungkin yang nikah atau yang jomblo, ya, pasti dua-duanya ada cinta sayang. Ibu cinta sama suami, sayang sama suami. Itu awal pernikahan. Mulai punya anak satu, cintanya mulai sikit-sikit luntur, kan, bukan? Anak dua mulai luntur, anak tiga sudahlah ya, jangan cerita, apalagi dia punya cucu. Jadi namanya cinta itu bisa berlalu dengan berlalunya waktu, dengan banyaknya masalah, banyaknya pertengkaran, tidak saling memberikan hak dan kewajiban. Itu cinta lama-lama hilang. Atau mungkin sudah tidak cantik lagi, tidak ganteng lagi, sakit-sakitan, capek ngurus, hilang cinta itu, Bu. Tetapi cinta boleh hilang, kasih sayang tak boleh hilang, ya. Karena yang menjadikan rumah tangga utuh itu bukan cinta, tapi kasih sayang. Kenapa kamu nggak cerai dengan dia? Kamu ada cinta, kasihan. Ya, kasihannya itu yang tak jadi, yang nggak jadi cerai kan kalimat kasihan tuh, kasihan katanya. Tengok anak-anak banyak, apalah bersabar aja saya di situ. Begitu, Bu. Kadang-kadang mungkin ada di antara kita yang diuji lah, mungkin suaminya sakit lama gitu kan. Udah disarankan, udahlah cerai aja, cari lagi. Enggak lah, kasihan saya dengan dia. Nah, kasihan lagi yang keluar tuh, ya.
Lah kasih sayang inilah yang lebih tinggi tingkatannya dibandingkan hanya sekedar cinta saja. Karena cinta itu belum tentu ada rahmatmu. Suami terkadang cinta sama ibu kan, tapi di satu waktu terkadang suami zalim sama ibu. Entah mukul, entah ngomong merepet gitu kan, menghina, merendahkan. Tapi tak diceraikan juga karena masih cintamu. Cinta itu tidak mesti ada rahmat. Tapi kalau rahmatmu, terkadang cinta itu akan muncul nantinya. Makanya kenapa agama Islam itu dibangun di atas rahmat. Itulah yang menjadikan langgengnya sebuah rumah tangga itu kan ada rahmat di situ. Tapi kalau sudah tidak ada rahmat, Bu, jangan dilanjut rumah tangga. Pasti yang ada hanya kekerasan, kekerasan dan kekerasan. Karena tidak ada akhlak lagi di situ. Apa gunanya berumah tangga kalau nggak ada akhlak di situ? Makanya kenapa kemudian salah satu jalan menuju surga adalah tanamkan sifat rahmat, jadi kasih sayang. Kemudian juga dalam kehidupan yang lainnya, mungkin itu urusan rumah tangga ya. Urusan yang lainnya, contohnya umpamanya Nabi SAW mencontohkan bagaimana menanamkan rahmat itu bukan hanya kepada setakat kepada keluarga suami istri saja, tapi juga ditunjukkan kepada bagaimana sayangnya kepada orang tua, bagaimana sayangnya kepada anak-anak, bagaimana sayangnya kepada tetangga dan kepada muslim-muslim yang lainnya, bahkan kepada non-muslim sekalipun, selama mereka tidak memerangi kita. Rasul sudah mencontohkan semuanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada beberapa dalil yang ingin saya sampaikan terkait dengan sifat rahmat ini. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, as-sa'i alal armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah awil qa'imil lail as-sa'imin nahar. Orang yang suka membantu janda-janda miskin dan juga fakir miskin, maka mereka sekedudukan dengan para mujahid di jalan Allah, atau mereka sekedudukan dengan orang yang terus melaksanakan sholat malam dan orang yang terus melaksanakan puasa sunnah di siang hari. Orang yang suka membantu janda-janda miskin ataupun fakir miskin itu sendiri, maka sekedudukan dengan para mujahid di jalan Allah, atau seperti orang yang salat malam terus dan puasa sunnah terus. Hadis ini mengajarkan bagaimana Nabi SAW memerintahkan kita untuk punya sifat rasa kasih sayang, menolong orang-orang yang susah. Seperti janda-janda yang sudah sepuh, kadang-kadang ada sebagian mereka yang tidak ada tanggung jawab. Suaminya pergi atau meninggal, keluarganya pun tidak ada yang ngurus dia gitu ya. Kadang-kadang susah kehidupan mereka. Ataupun para fuqara wal masakin, ketika kita menolong mereka, Rasul kasih 3 pahala loh, dalam bentuk kasih sayang, supaya kita tergerak sebenarnya dengan diberikan 3 pahala itu, supaya kita tergerak, terangsang menolong mereka, dan itu bentuk kasih sayang kita kepada mereka. Bayangkan sekedudukan dengan mujahid, karena jihad tidak mesti dengan jiwa, dengan harta pun jihad. Sekedudukan dengan sholat malam bahkan puasa sunnah. Kenapa membantu kok lebih utama dibandingkan sholat malam dan puasa sunnah? Karena kalau sholat malam, Bu, manfaatnya untuk ibu saja. Begitu juga puasa, manfaatnya untuk ibu saja kan. Kalau ibu ini sepertiga malam bangun kemudian tahajud, pahalanya untuk siapa? Ya untuk ibu lah yang melakukan. Atau ibu mamanya puasa Senin Kamis, untuk siapa pahalanya? Ya untuk ibu lah yang melakukan. Tapi kalau kita membantu orang, itu pahalanya muta'addi, sampai kepada orang juga, dan orang akan berterima kasih kepada kita. Makanya amalan-amalan yang sifatnya berkenan dengan orang lain jauh lebih berpahala dibandingkan amalan yang bersifat pribadi. Ya, amalan ini kaidah ini. Amalan yang bersifat menyentuh orang itu lebih besar pahalanya dibandingkan amalan yang manfaatnya kembali kepada individu.
Contoh, Nabi SAW mengatakan, fadlul alim alal abid ka fadlil qamari lailata badri ala sairil kawakib. Perbedaan orang alim, para penuntut ilmu, dengan ahli ibadah itu sama dengan bulan purnama di antara bintang-bintang yang ada. Bintang itu, Bu, walaupun jumlahnya jutaan, tidak bisa menerangi bumi. Tapi satu bulan, walaupun satu, itu bisa menerangi bumi. Itulah bedanya para penuntut ilmu dengan ahli ibadah. Para penuntut ilmu kayak ibu ini kan para penuntut ilmu nih, dapat ilmu bisa disebar ke orang, ya. Tetapi para ahli ibadah mau nyebar kemana? Karena asal ibadah itu harus sembunyi-sembunyi. Kalau ditampakkan bisa riak malah, kan itu ya. Tapi kalau ilmu nggak boleh sembunyi-sembunyi, kalau disebar. Nah, itulah makanya ibadah yang menyentuh orang itu lebih baik dibandingkan ibadah yang hanya bersifat pribadi. Nah, seperti ini bentuk kasih sayangnya adalah kita membantu fuqara wal masakin, dan inilah dinul Islam, dinul rahmah. Kemudian juga contoh yang lain, Nabi SAW mengatakan, ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha. Saya dan para pengkafil anak yatim di sorga seperti ini. Kemudian Rasul mengisyaratkan dua begini, Bu, telunjuk dan jari tengah, kemudian dirapatkan. Jadi kita akan menjadi teman Nabi SAW di sorga bagi yang mengkafil anak yatim. Di sini syaratnya, Bu, bagaimana Rasul menanamkan kasih sayang kepada kita. Bentuk kasih sayangnya apa? Mencintai anak-anak yatim. Bahkan kalau ibu keras hati, untuk melembutkannya itu salah satunya apa? Mengusap kepala anak yatim. Itu lembut, Bu, hati. Ibu kalau sudah keras, ya, maka cari anak yatim, anak tetangga itu, panggil dia, usap kepalanya, kasih amplop juga, ya. Kalau nggak dikasih amplop mana mau dia, larilah. Jadi maksudnya itu di sini ada isyarat bahwa agama Islam itu dibangun di atas rahmat. Makanya ada seorang laki-laki mengadu kepada Nabi SAW, Rasul, kok hati saya ini keras sekali. Seperti apa contoh keras hati ibu? Ibu kalau sudah malas dengar Quran, malas dengar nasihat, malas sholat, malas ibadah, itu tanda-tanda keras hati itu, yang kayak gitu tuh. Kalau udah malas itu udah keras hatinya. Jadi orang ini mengadu kepada Rasul dan mengatakan, ya Rasulullah, qaswatun fi qalbi, ini hati kok keras sekali, kenapa ini? Maka Nabi SAW mengatakan, in aradta an yalina qalbaka fa'at'imil miskin wamsah ra'sal yatim. Kalau engkau ingin melembutkan hatimu, beri makan tuh fakir miskin, kemudian usaplah kepala anak yatim. Itulah bentuk kasih sayang. Dengan kita menyayangi orang, akhirnya Allah sayang dengan kita. Ketika kita sayang dengan fuqara wal masakin, dengan anak-anak yatim, kita bantu mereka, Allah sayang dengan cara apa? Akhirnya Allah lembutkan hati kita. Bentuk sayangnya Allah, Allah lembutkan hati kita. Itulah hadis Rasul di sini, irhamu man fil ardi sayarhamukum man fis sama. Sayangi orang yang di bumi, nanti Allah sayang dengan kita. Yang kedua, dalam bentuk sayangnya bukan hanya lembutkan hati saja, Bu. Karena kalau kita bersedekah kepada orang, bukan berarti tertanam paradigma sekuler, kan, Bu. Kalau kita sedekah 100 hilang 100, tidak. Justru dengan sedekah 100 Allah ganti 700 kali lipat. Itu dalam bentuk kasih sayang. Mana qasa min malis sadaqah. Tidak mungkin harta yang disedekahkan itu berkurang, bahkan bertambah dan bertambah. Lebih daripada itu, Allah berikan lagi kasih sayang dengan sedekah apa? Bisa menyembuhkan penyakit. Allah sayang dengan kita dengan sedekah itu, akhirnya penyakit kita hilang. Kata Rasulullah, dawau mardhakum bisadaqah. Obati orang sakit kalian dengan cara sedekah. Bahkan lebih daripada itu, dia diberikan berlipat ganda pahala dan akan menjadi tabungan dia kelak di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu amalan, tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan sayangnya kepada kita dengan berbagai macam keutamaan.
Kemudian juga contoh yang lain yang dikeluarkan Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan, "Man naffasa am mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil akhir, yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi." Barang siapa yang menghilangkan kesulitan kepada seorang muslim dari kesulitan-kesulitan dunia, maka Allah akan hilangkan kesulitan-kesulitan dia kelak pada hari kiamat. Barang siapa yang mempermudah kepada orang yang berhutang, maka Allah akan mudahkan kehidupan dia di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutup aibnya seorang muslim, Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat, dan Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba terus menolong saudaranya. Di atas ini juga ada ajaran dari Nabi SAW, bagaimana Rasul mengajarkan kasih sayang kepada umatnya. 3 perkara diajarkan di sini. Pertama, membantu kesulitan seorang muslim. Membantu kesulitan seorang muslim, Bu, tidak mesti dengan harta. Ada orang mungkin kelilit hutang atau ada masalah yang memang perlu bantuan, tapi kita pengen bantu tak punya uang pula untuk membantu. Kan tidak mesti dengan uang. Kita bisa bantu menghibur mereka dengan cara apa? Memasukkan perasaan gembira supaya menghilangkan kesulitan pikirannya. Kata Rasul, sebaik-baik amalan adalah jabrul qulub. Apa jabrul qulub itu? Sururut tudkhiluhu ala qalbil muslim. Kebahagiaan yang ibu masukkan ke hati saudaranya muslim. Entah dengan bercanda supaya dia tertawa, jangan murung terus gitu ya. Entah menghibur dia. Namanya orang seperti itu kan perlu hiburan. Yang dicandai, diajak ngobrol, dicurhati kan lama-lama, tapi jangan gibah ya. Artinya hanya sekedar untuk memasukkan perasaan senang saja. Bagaimana caranya? Jangan pula orang sudah sulit, udah stres, ibu datang membuat stres pula, kuadrat stresnya. Kan ada yang kayak gitu, Bu ya. Ini tetangga lagi stres, banyak masalah. Ibu masuk ke rumah tetangga bukan menyelesaikan masalah, justru memberikan kesulitan yang bertambah-tambah. Sudah stres hidupnya, ibu gibahin dia kan. Apa nggak makin stres hidupnya tuh? Disakiti lagi dengan lisan kita kepada dia, makin stres lagi. Kasihan orang itu sudah pusing, jangan kita buat pusing lagi. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, dalam bentuk rahmat juga adalah memberikan kelonggaran. Kalau ada orang pinjam uang sama ibu, dia nggak sanggup bayar, memang nggak sanggup bayar. Lain kalau seandainya dia sanggup bayar tapi tak mau bayar, itu disebut matlul ghani, zalim. Termasuk orang zalim itu orang yang punya hutang sanggup bayar tapi tak mau bayar, itu zalim namanya. Tapi ada orang-orang yang memang nggak pengen bayar tapi tak bisa bayar, lah orang yang seperti ini berikan kemudahan. Berikan kemudahan kepada mereka, karena mereka sudah berusaha untuk membayar tapi tak sanggup juga. Berikan kemudahan. Kalau kita memberikan kemudahan yang seperti ini, maka Allah akan mudahkan dia di dunia dan di akhirat. Bahkan kalau kita melakukan seperti itu, maka Allah akan sayang kepada kita dengan memberikan apa? Ibu akan diberikan pahala setiap hari sebesar hutang yang ibu hutangkan sama dia. Kalau ibu hutangi 1 juta, berarti setiap hari ibu dapat pahala 1 juta. 1 juta dalam rangka sedekah. Jadi makin lama di sahurnya, makin banyak pahala ibu, gitu maksudnya. Syukur-syukur kalau mamanya sudah saya sedekahkan saja, itu lebih baik lagi. Oh enggak bisa Ustaz, uangnya banyak. Kalau 5.000 nggak apa-apa saya sedekahkan. Ini 5 juta katanya. Ya sabar-sabarin saja. Ya dalam rangka menghibur supaya kita tidak sakit hati. Dengerin hadis ini saja. Ini penghiburnya. Kalau udah dongkol gitu, nggak bayar-bayar, baca hadis ini lagi, artinya tenang lagi kan. Kemudian yang ketiga, bentuk kasih sayangnya juga, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aibnya seorang muslim,
maka Allah akan tutup aib dia di dunia dan di akhirat. Ini penting, menutup aib seorang muslim itu penting, karena kita ini kadang-kadang mudah sekali membongkar aib orang, padahal jelas-jelas orang yang datang ke ibu itu minta supaya jangan diceritakan aibnya. Diceritakan juga sama ibu. Kan ada orang baik-baik bu datang kepada ibu, tolong ya, saya ini ada masalah, tapi cukup kamu saja yang tahu, yang lain jangan. Iya, kata ibu. 2 hari 1 RT tahu semua. Dari siapa coba? Padahal jelas-jelas ini man satara musliman, coba. Rasul yang mengatakan siapa yang menutup aib orang, jelas-jelas orang ini minta ditutup aibnya, ibu pula bongkar dengan bahasa, tidak Ustaz, saya waktu menceritakan kepada orang lain saya pun ngomong sama, tolonglah jangan diceritakan karena orangnya minta jangan diceritakan. Gitu ya. Yang itu juga akhirnya satu kampung tahu. Nah di sini Allah mengatakan, Rasul mengatakan, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Sebagai bentuk kasih sayang Allah karena kita sudah sayang dengan orang-orang ini, maka Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Ini juga diantara hadis yang menunjukkan bagaimana Nabi menanamkan kasih sayang kepada makhluknya agar kita berlaku sayang kepada orang-orang yang ada di bumi. Kemudian juga contoh yang lainnya, contoh hadis Bukhari dari Sa'id ibn Zubair radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, kuntu inda Ibni Umar famarru bi fityatin aw bi nafarin nasabu dajjajatan yarmunah falamma ra'au Ibnu Umar tafarraqu anha wa qala Ibnu Umar man fa'ala hadha inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam la'ana man fa'ala hadha qala radhiyallahu an la'ana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man mathala bil hayawana. Sebutkan dalam Sahih Bukhari dari hadis Sa'id bin Zubair, aku di samping Ibnu Umar katanya, tiba-tiba lewatlah beberapa anak muda yang sedang mengikat ayam hidup diikat di tiang. Kemudian setelah itu dilempari batu sampai mati ayam itu, jadikan mainan, ya, dijadikan panahan. Jadi ayam itu dipanah, ayam hidup padahal itu. Maka Ibnu Umar marah. Tiba-tiba anak-anak muda ini kemudian takut lari. Kata Ibnu Umar, ingat siapa yang melakukan ini? Rasul melaknat orang yang melakukan seperti ini. Kemudian Ibnu Umar membawakan sebuah hadis, Rasul melaknat Nabi SAW, Rasul melaknat man massala bil hayawan, siapapun yang menyiksa binatang. Lihat bagaimana Islam ini menanamkan kasih sayang bukan hanya kepada manusia, sampai kepada binatang. Disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, satu hari Rasul ini sedang menaiki keledai bersama Anas bin Malik berkeliling kota Madinah. Tiba-tiba kemudian lewat dengan seekor unta. Tiba-tiba unta ini mengejar Rasul sakencang-kencangnya. Setelah dekat langsung menghadang di depannya. Kagetlah Rasul, kok ada unta mengejar, tiba-tiba kemudian menghadang persis di depannya. Ketika itu Rasul terhentilah, ada kaget, ada unta kan. Anehnya unta itu langsung yabruk itu langsung duduk kemudian sujud. Jadi Nabi SAW heran melihat pemandangan seperti itu, langsung turun dia. Kemudian mendekati unta, tiba-tiba dia melihat unta itu menangis. Jadi binatang itu bisa menangis. Ibu punya kucing, kadang-kadang kan menangis tuh kucing itu. Jadi diusaplah tangisan unta itu. Entah ngobrol apa Rasul dengan unta itu. Jadi salah satu mujizat Nabi juga. Rasul itu juga memahami bahasa unta, sama dengan Nabi Sulaiman. Ini mujizat bu ya bu, jangan ibu tiru. Saya pernah ada orang ngobrol sama kucing, dimarah-marahi kucingnya itu. Kucing tak paham apa-apa, dimarahi tetap aja dia diam bu, ya kan? Gara-gara telat datang dimarahi, gara-gara nggak mau makan dimarahi. Perhatian sama kucing lebih daripada sama suaminya. Jadi Rasul bincang-bincang dengan unta ini. Habis itu Rasul berdiri, kemudian berteriak-teriak Rasul itu, man sahib hadzal jamal, siapa pemilik unta ini, kata Rasul. Oh, orang-orang Ansor pada datang. Rupanya seorang anak muda ngaku, ana ya Rasul, saya, itu unta saya wahai Rasul. Kata Rasul, sini kamu.
Ya. Ada apa wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan, fattaqillah, bertakwalah kau kepada Allah. Lihat untamu ini, fa innahu syaka alayya annaka tuji'u wa tut'ibu. Lihat untamu ngadu sama saya, katanya. Engkau suka membuat dia lapar, engkau suka membuat dia lelah letih, tapi engkau hasik mempekerjakan saja. Kau buat dia bekerja, tapi engkau tidak bisa memberikan kesejahteraan kepadanya. Bertakwalah kau kepada Allah yang telah menguasakan unta kepadamu. Lihat bagaimana seekor unta paham kemana dia mengadu, ya, kepada Nabi SAW. Tapi lihat bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk berlaku kasih sayang kepada unta ini. Bahkan satu hari Nabi itu bersama pasukan, hendak berperang. Tiba-tiba Nabi SAW berhenti di tengah jalan karena ada induk burung mutar-mutar. Rasul berhenti. Kok ada induk burung mutar-mutar? Berarti burung ini sedang mencari anaknya. Jadi Nabi SAW berhenti dan mengatakan kepada para sahabat, siapa yang mengambil anak burung itu, katanya. Maka tiba-tiba sahabat mengatakan, saya wahai Rasul, saya ambil anaknya, saya akan rawat dia. Kata Rasul, jangan kau pisahkan anak burung dengan induknya, balikkan dia ke sarangnya. Maka akhirnya sahabat ini mengembalikan ke sarangnya. Lihat bagaimana burung saja Rasul melarang sahabat untuk memisahkan antara induk dan anaknya. Coba manusia ini kadang-kadang nggak gimana ya, kadang-kadang dipisahkan pula. Coba orang tua dengan anaknya, terutama biasanya orang yang sudah bercerai ini, bahaya nih. Kadang-kadang sudah bercerai, entah ikut bapaknya atau ikut emaknya. Kadang-kadang tuh didoktrin tuh sama orang tuanya masing-masing kan. Ibunya ngomong sama anaknya, jangan kau ketemu bapakmu jahat kan itu. Kata bapaknya, jangan kau ketemu emakmu itu terlaknat mamanya kan. Dipisah-pisahkan tuh, tidak boleh memisahkan lah. Urusan sampean dengan suami atau urusan suaminya dengan istri, anak tuh jangan dibawa-bawa lah kan begitu. Rasul saja melarang memisahkan induk burung dengan anaknya, kita pula tega memisahkan manusia satu dengan yang lainnya. Ini enggak, Islam tidak dibangun seperti itu. Islam itu dinur rahmat. Islam itu agama yang penuh rahmat. Jangan kemudian memisahkan sesuatu yang harus bersambung, ya. Ini juga salah satu contohnya bagaimana Islam juga mengajarkan kasih sayang yang luar biasa. Kemudian juga contoh yang lainnya, hadis dari Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinul dzibah falyuhid ahadakum safratahu wal yurih dabihatahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah mewajibkan untuk berbuat baik kepada segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Apabila kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Tajamkan pisaumu, bahagiakanlah sembelihan hewanmu. Lihat bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kasih sayang kepada kita dalam menyembelih hewan saja. Hewan itu tidak boleh takut-takuti, ngasah pisau depan muka dia, entar lagi kau sembelih, tengok pisaunya nih, nggak boleh. Atau nyembelih hewan di depan kawannya yang mau disembelih ketika kurban pamannya, nggak boleh. Bahkan ada di zaman Rasul itu seorang sahabat menggeret kambing mau disembelih dengan cara dipukul paksa. Maka Rasul mengatakan, jangan kau lakukan, engkau sudah membunuh hewan ini 2 kali gitu. Sekali kau seret dan kau siksa, sekali kau potong pula dia. Jadi Islam ini sampai seperti itu, ya. Bahkan ketika menyembelih saja kata Rasulullah, fal yuhidda safratahu, tajamkan pisaunya supaya jangan nyiksa binatang nanti. Kalau tumpulkan kasihan binatang nggak mati-mati jadinya. Yang lebih daripada itu, wal yurih dabihatau, senangkan tuh sembelihannya, kasih makan dulu, kasih kawin dulu kalau memang dia kawin, ya pokoknya jangan disiksa lah kan. Nah, ini menunjukkan di antara Islam itu adalah dinur rahmah, agama kasih sayang. Ma'asyiral muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi SAW mengatakan, malam yarham la yurham. Siapa yang tidak memiliki kasih sayang, niscaya dia tidak akan diberikan kasih sayang. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
agama Islam ini semua mengajarkan kasih sayang, mulai daripada rukun Islam. Rukun Islam anggaplah sholat, puasa, zakat, haji. Kalau kita perhatikan, itu semua mengajarkan kepada kita sifat ini, kasih sayang. Contoh namanya sholat. Sholat itu mengajarkan kasih sayang kepada kita, karena dalam sholat itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kan itu sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji dan mungkar ini, kalimat keji dan mungkar ini kan berkaitan dengan kezaliman. Ya, perbuatan lisan kita mungkin kotor kepada orang, perbuatan kita jahat kepada orang, hati kita juga jahat kepada manusia. Lah dengan sholat itu semua dihilangkan, dan itu bentuk kasih sayang di situ. Ustaz, tapi ada juga tuh dia sholat Ustaz, tapi saya ini tak tahu pula, sakit saya kalau dia ngomong tuh. Ya, apa yang kita salahkan sholatnya? Tidak. Yang disalahkan itu orang yang sholat tidak bisa disalahkan. Berarti sholat yang ia lakukan itu belum berdampak kepada hidupnya tuh. Padahal Bu, kalau ibu sholat 17 kali loh, minimalnya ibu baca ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. 17 kali kita itu minta seperti itu. Kalau ibu terhenti dalam kalimat ihdinas siratal mustaqim, ibu renungkan gitu kan, harusnya orang yang sholat itu dapat hidayah lah. Ya, tapi kalau asal-asalan bacaannya ya mungkin ya, tapi kalau dia dalam sholat itu betul-betul ingkisar, kita merasa hamba Allah Subhanahu wa ta'ala meminta hidayah betul-betul dalam surah Al-Fatihah itu, tidak mungkin lah 5 kali sholat tidak dapat hidayah itu, kalau betul-betul kita minta kan. Sehingga kalau kita minta hidayah dapat hidayah, makanya tidak mungkin orang itu melakukan perbuatan keji dan mungkar, karena dapat hidayah dia. Dan ini menunjukkan rahmat yang tertanam dalam sholat. Kemudian yang kedua, zakat. Sama, zakat itu kan juga kepekaan kita kepada orang kan. Zakat itu kan ujian harta Bu. Zakat sedekah itu ujian harta. Kenapa ujian harta? Coba saja Bu, ibu yang cari uang dari pagi sampai malam, tidak ada yang bantu. Keringat dingin, keringat panas, ya kan, semua ibu keluarkan, capek, lelah, letih, sudah uangnya banyak, tiba-tiba dikasih kepada orang yang gak ada sangkut pautnya dengan pekerjaan. Dia tidak membantu kita, dia tidak ikut ngasih saham kepada kita. Kadang-kadang kita nggak kenal siapa dia, tahu-tahu uang kita disuruh dikasih pula sama dia. Itu kan ujian harta namanya ya. Kalau kita kemudian bisa memberi, berarti luluslah kita dalam ujian harta itu. Karena itu kita bisa melawan hawa nafsu, tertanamlah sifat kasih sayang di situ. Nah, itulah makanya zakat itu juga menanamkan sifat kasih sayang. Kemudian contoh yang ketiga, puasa. Kenapa kita berpuasa? Supaya orang-orang yang terbiasa makan enak itu juga merasakan laparnya orang-orang susah ketika mereka lapar. Akhirnya kita yang biasa makan 3 kali atau 5 kali sehari tidak makan sebanyak itu. Oh, beginilah rasanya orang susah tak makan itu. Akhirnya tertanamlah sifat kelembutan kasih sayang. Puasa juga mengajarkan kelembutan kasih sayang kan. Termasuk juga haji ya, haji pun sama Bu. Orang haji ke Mekah itu kan tidak semua orang kaya, ada orang miskin nabung dari 60 tahun yang silam gitu ya, akhirnya baru berangkat dia, harus jual rumah, jual kebun, jual macam-macam gitu untuk haji itu. Tapi lihat, haji itu juga mengajarkan kepada kita kasih sayang, karena kalau kita lihat manasik haji, semua pakaian orang haji itu sama, bukan lantaran momennya ibu orang kaya, wah ihramnya pakai batik, nanti lucu lah kan, ihram pakai kain batik kan itu. Semua sama, menunjukkan kesetaraan antara orang kaya dan miskin di situ, supaya nampak kasih sayang sama rata di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya bahwa rukun Islam itu kalau kita perhatikan semua mengajarkan kasih sayang. Dan di sini jalan menuju surga itu salah satunya adalah dengan cara menanamkan kasih sayang dan menghilangkan kekerasan di dalam hidup kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada seorang ulama, siapa namanya saya lupa ya, dia mengatakan, seandainya aku mati katanya,
kemudian dihadapkan kepadaku untuk menghisab aku, satu orang tuaku, yang satunya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka aku memilih yang menghisabku adalah Allah, bukan kedua orang tua. Kenapa? Karena Allah lebih sayang denganku dibandingkan kedua orang tua. Bayangkan, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan rahmat itu 100 bagian, kemudian yang satu bagian ditarik diletakkan di dunia, yang 99 bagian diletakkan di sorga, ya. Yang satu bagian rahmat yang ditarik ke dunia itu saja kita lihat, orang tua sayang dengan anaknya, anak sayang dengan orang tuanya, kita sayang dengan tetangganya, sayang dengan orang miskin, sayang. Satu rahmat saja, satu dunia bisa sayang-sayangan tuh. Semana pula kalau yang 99 itu digabung tuh, seperti apa sayangnya manusia tuh. Wong satu saja sudah seperti itu, ya. Makanya ulama ini mengatakan, kalau aku dihisab pada hari kiamat, yang menghisab aku kedua orang tuaku, yang satunya Allah, aku milih Allah. Kenapa? Karena kasih sayang Allah masih tersimpan 99 di sana, dan Allah lebih sayang dengan hambanya dibandingkan orang tuanya dengan anaknya. Dalam perang Hunain kan menang tuh kaum muslimin. Jadi tawanan-tawanan perang itu, terutama kaum hawa, kaum wanita, itu dikumpulkan di satu tempat. Jadi ada seorang ibu celingak-celingu, kayak orang bingung, orang stres, menangis. Rupanya ibu itu kehilangan bayinya. Kadang-kadang ada ibu lain yang memegang bayi, ditengoknya disangka bayi dia, padahal bukan. Pokoknya kayak orang stres ibu itu, dan itu diperhatikan Nabi. Sudah putus asa lah ibu ini, sudah nggak tahu lagi bayinya di mana, udah menangis dia, udah putus asa betul. Akhirnya dia terduduk, tiba-tiba ada yang ngantar bayinya. Tentu udah lama dia cari bayi itu, tiba-tiba ada yang ngantar bayi. Apa nggak bahagia tuh bu? Sampai dia lupa menutup auratnya ketika menyusui anaknya, saking bahagianya. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, sediakan kayu bakar di sana. Kata sahabat, untuk apa? Sudah sediakan aja kayu bakar. Maka sahabat kemudian menyediakan kayu bakar, kemudian dinyalakan. Kata Rasulullah, perintahkan ibu itu untuk melempar bayinya ke dalam api itu. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, mana mungkin seorang ibu akan melemparkan bayinya ke dalam api? Tentu dia akan sayang pada bayinya. Dari sini Rasul mengatakan, Allah jauh lebih sayang dibandingkan ibu itu kepada anaknya, kata Rasul. Ini Rasul ingin memberikan tarbiyah, bukan betul-betul melemparkan bayi itu ke api. Itu Rasul ingin memberikan tarbiyah bahwa Allah itu lebih sayang kepada kita dibandingkan dia kepada anaknya. Makanya ketika seseorang itu berlumuran dosa, tiba-tiba kemudian dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, Allah itu asyaddu farahan, zat yang paling bahagia ketika melihat hambanya bertobat. Kenapa? Karena Allah itu sifat kasih sayangnya lebih mendahului dibandingkan sifat kemurkaannya. Makanya pintu sorga itu dilebihkan 8. Kalau pintu neraka itu cuma 7 saja. Sudah saya jelaskan, untuk menunjukkan rahmat Allah itu berlebih dibandingkan kemurkaannya. Jadi kalau kita ini menyayangi orang-orang yang ada di bumi, maka lihat bagaimana kasih sayang yang banyak yang Allah punya itu akan diberikan kepada kita. Makanya sayangi orang-orang yang di bumi, nanti Allah akan sayang kepada kita. Itulah jalan yang ditempuh menuju surga, yang poin yang ke-10, keutamaan sifat kasih sayang. Wallahu a'lam bishawab. Ini uraian yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kita buka tanya jawab. Tidak apa-apa, kita tutup. Alhamdulillah, kalau ada yang tanya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu